Sebuah bola pejal berjari-jari R mula-mula memiliki massa M besar. Bola tersebut kemudian dilubangi berbentuk bola berjari-jari setengah R besar sehingga lubang tersebut menyinggung bola dan pusat bola. Lihat gambar. Terdapat massa M kecil yang terletak sejauh D dari pusat bola pejal mula-mula. Gaya gravitasi antara bola berlubang dengan massa M adalah F sama dengan G M besar M kecil per D kuadrat kali 1 min 1 per 8 dalam kurung 1 min K R per D kuadrat. Dengan K suatu konstanta, nilai K adalah titik-titik. Jadi pada persoalan ini kita akan mencari gaya gravitasi antara bola berlubang dengan massa M kecil yang ada di jarak D kecil dari pusat bola pada saat dia belum berlubang ya. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mencari gaya gravitasinya. Salah satunya adalah kita bisa menganggap bahwa bola yang berlubang ini kita anggap sebagai dua buah bola ya. Yang pertama adalah bola pejal utuh dan yang kedua adalah bola yang sifatnya sebagai lubang ini. Nanti bola ini akan memiliki massa yang bernilai negatif. Misalnya kita gambar ulang seperti ini ya. Jadi bola pejal tadi yang awal memiliki massa M besar, kemudian bola yang kecil ini anggaplah dia akan memiliki massa M aksen ya, karena M kecilnya sudah dipakai di sini, jadi kita pakai notasi yang lain ya, M aksen. Nah, kita akan mencari nilai M aksen ini berapa. Jadi M aksen itu bisa kita cari dengan menggunakan sifat ya. Jadi asumsinya adalah bola ini homogen ya, maka kita bisa menggunakan perbandingan atau kita bisa pakai seperti ini. Kalau bolanya homogen, maka rho untuk M besar itu harus sama dengan rho atau massa jenis untuk M kecil karena bolanya homogen ya. Kalau homogen itu kita ambil bagian dimanapun, misalkan di pecah-pecah seperti ini, maka kita akan mendapatkan massa jenis yang sama ya, itu arti dari homogen. Kemudian rho yang untuk M besar, persamaan rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Volume untuk M besar, bola itu memiliki volume 4/3 pi dikalikan R besar pangkat 3. Itu harus sama dengan rho untuk M kecil, yaitu M aksen. Ya, ini maksudnya M aksen ya, bukan M kecil ini, tapi M aksen yang ada di sini. Dibagi dengan 4/3, kemudian dikalikan pi, dikalikan R-nya sekarang menjadi setengah R. Jadi R per 2, kemudian pangkat 3 ya. Jadi seperti ini. Kemudian 4/3 pi-nya bisa kita coret. Kemudian untuk R pangkat 3-nya juga bisa kita coret ya, karena di sini ada R pangkat 3, maka kita bisa coret dia sehingga kita memiliki bentuk, kita tulis di sebelah kanannya di sini M besar sama dengan M kecil aksen dibagi dengan 1/2 pangkat 3, maka kita dapatkan 1/8 ya. Atau kita punya M kecil aksennya atau 1/8 M besar itu sama dengan M kecil aksen. Nah, kita buat ini sebagai persamaan kita yang pertama. Nah, sekarang kita bisa mengasumsikan bahwa M kecil ini dia memiliki massa, tetapi karena dia lubang maka massanya nanti negatif ya. Artinya bola M kecil yang ada di sebelah kanan akan mendapatkan gaya gravitasi dari lubang dan dari bola pejal yang utuh. Itu cara pertama ya. Jadi kita akan tuliskan bahwa gaya gravitasi total, jadi F total itu sama dengan gaya gravitasi yang diberikan oleh bola pejal tetapi dia utuh. Nilainya adalah G besar dikalikan M besar dikalikan M kecil dibagi dengan jarak pusatnya. Dari pusat bola besar ke M kecil itu jaraknya adalah D. Jadi dibagi dengan D kuadrat. Kemudian ditambah dengan gaya gravitasi oleh lubang. Jadi persamaannya sama, G besar dikalikan M kecil dikalikan M aksen. Nah, M aksen ini kita beri negatif seperti ini karena dia lubang ya. Dibagi dengan, sekarang kita lihat jaraknya. Jarak antara pusat dari bola kecil, dari lubang kecil ini ke M kecil. Jadi bisa kita lihat kan, jadi D dikurangi dengan setengah R. Jadi kita tuliskan di sini adalah D minus R per 2, kemudian kita kuadratkan. Nah, berikutnya tinggal kita jalankan persamaan ini ya. Jadi kita tulis di bawahnya di sini. Jadi kita memiliki yang depan, kita tulis ulang G M besar M kecil per D kuadrat ditambah, kemudian ini kali negatif ya. Jadi langsung kita tulis minus di sini. G dikalikan M kecil dikalikan M aksennya langsung kita cari, langsung kita tulis M aksennya adalah 1/8 M besar. Kemudian dibagi dengan D dikurangi R per 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita akan mengeluarkan faktor yang sama ya. Di sini kita memiliki G-nya sama, kemudian M kecil M besarnya sama. Ini ada M besar M kecil. Kemudian D kuadratnya kita paksa keluar atau kita biarkan dulu ya. Jadi kita tulis dulu seperti ini.
G dikalikan M besar dikalikan M kecil dalam kurung 1 per D kuadrat dikurangi dengan 1 per 8-nya kita pindah bawah, 8 dalam kurung D minus R dibagi 2 dikuadratkan. Nah, kita memiliki bentuk seperti ini ya. Nah, padahal dalam soal ini bentuknya bukan bentuk yang seperti ini, tetapi ada angka 1 min ya, artinya D kuadratnya harus keluar. Maka supaya kita bisa mengeluarkan D kuadrat, komponen yang ada di sebelah kanan ini juga harus mengandung D kuadrat supaya sama-sama keluar ya. Jadi sekarang kita keluarkan yang D kuadrat. Bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu bagian yang sebelah ini ya, yang kita beri warna ini. Kita tulis ulang di sini. Jadi kita punya D, kemudian dikurangi R per 2 kuadrat. Maka ini bisa kita ubah bentuknya. Ini akan sama dengan dalam kurung D. Berarti ini jadi 1 karena D kali 1D dikurangi dengan, maka yang ruas kanan di sini harus kita bagi juga dengan D, R per 2D. Nah, jadi kita ubah bentuknya seperti ini. Coba kita kalikan. Kalau kita kalikan, kita akan dapat jawaban yang sama ya. D kali 1 itu D, kemudian minus D dikalikan R per 2D, maka D-nya dicoret, maka kita tetap dapat R per 2 ya. Jadi ini bentuk yang sama. Sehingga bentuknya bisa kita ubah lagi menjadi D dikuadratkan, kita dapat D kuadrat, kemudian dalam kurung 1 minus R dibagi dengan 2D dikuadratkan. Nah, bentuknya akan sama dengan ini ya, ekuivalen. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan kembali menjadi G dikalikan M besar M kecil per D kuadrat. Sekarang D kuadratnya sudah bisa kita keluarkan. Jadi ini jadi 1 per 1 sehingga menjadi 1 ya, dibagi dengan 1 per, ini kan 8 ada D kuadrat nih. D kuadratnya udah kita keluarkan. Maka sisanya tinggal yang bagian belakang. 8 dalam kurung 1 min R per 2D. Kemudian kita kuadratkan. Nah, ini adalah bentuk akhir dari gaya total yang dialami oleh M kecil. Kemudian persamaan ini kita bandingkan. Di sini kita memiliki bentuk GM besar M kecil per D kuadrat sudah sama. GM besar M kecil per D kuadrat. Kemudian dalam kurung 1 min 1 per 1 min 1 per sama ya. Jadi 8 dalam kurung 1 min KR kuadrat per D. 8 dalam kurung 1 min R per 2D. Maka bentuk yang R per 2D ini kan bisa kita tuliskan menjadi KR per D. Artinya konstanta di belakang R atau di depan R per D ini adalah yang kita cari, nilai K-nya yang kita cari. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk itu, dalam bentuk persamaan terakhir ini kita dapat R per 2D atau 1 per 2 R per D. Hal ini berarti nilai K-nya adalah 1 per 2 ya, atau nilai K-nya itu sama dengan setengah. Maka kita bisa isikan nilai konstanta K adalah setengah atau 0,5. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban untuk soal ini. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kali ini.